Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal. Ya, kita mulai saja. Yang pertama, jurnal yaitu yang berjudul Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Materi Integral IPA 2 pada Koordinat Polar Mata Kuliah Kalkulus Lanjut. Untuk tujuan penelitiannya ini adalah mengetahui kesulitan yang dialami mahasiswa dalam memahami materi integral IPA 2 pada koordinat polar mata kuliah kalkulus lanjut dan faktor-faktor penyebab kesulitan pada materi tersebut. Untuk subjek penelitiannya di sini ada mahasiswa semester 4 pada tahun akademik 2015 dan 2015 atau 2016 pada program studi pendidikan matematika IKIP PGRI Madiun yang berjumlah 3 orang. Untuk metodenya kita menggunakan metode penelitiannya di sini artikel ini menggunakan metode kualitatif ya dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan langkah pemberian tes, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Untuk selanjutnya hasil penelitian. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama dari dosen, lalu yang dari mahasiswa. Untuk yang dari dosen, pada kegiatan awal dosen menyampaikan tujuan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran kali ini yaitu integral IPA 2 pada koordinasi kartesius. Dosen menjelaskan bagaimana menggambar bidang-bidang yang diketahui menggunakan batas integrasi. Dalam pembelajaran dosen menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Materi yang disampaikan adalah integral IPA 2 pada kondisi polar, yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Selanjutnya, dosen memberikan beberapa soal kepada mahasiswa. Setelah selesai mengerjakan, dosen menyuruh mahasiswa untuk memahami apa yang dijelaskan dan menulis di buku masing-masing, atau lebih singkatnya itu diresum dengan bahasa sendiri-sendiri untuk mengetahui sejauh manakah mahasiswa itu mengetahui tentang materi kalkulus integral IPA 2. Untuk yang kedua, untuk mahasiswa selama pembelajaran mahasiswa memperhatikan dan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh dosen. Namun ada beberapa orang yang kebingungan dalam materi tersebut. Banyak dari kalangan Lalu setelah itu dosen memberikan beberapa dua soal kepada para mahasiswa. Ya, soalnya diantaranya hitung dengan menggunakan koordinat polar integral IPA 2 4 min X pangkat 2 min Y pangkat 2 di A dengan S daerah pada kuadrat pertama dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan diantaranya Y sama dengan 0 dan Y sama dengan X. Untuk yang kedua, hitung dengan koordinat polar integral IPA 2 X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 9 dA dengan S pada kuadran pertama dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Dan diantaranya adalah Y sama dengan 0 dan Y sama dengan X. Setelah mengerjakan didapati hasil dari kesalahan mengerjakan pada diantaranya. Untuk kesalahan dalam menggambar ada beberapa kesulitan, yaitu kesulitan dalam memahami penggambaran pada koordinat polar, kesulitan dan menggambar dan menentukan daerah integrasi. Untuk yang kedua, kesalahan dalam mengkonversi variabel ke dalam koordinat polar. Itu kesulitan dalam mengkonversi variabel ke dalam koordinat polar. Untuk yang ketiga adalah kesulitan dalam menentukan batas atas dan batas bawah integrasi. Untuk yang keempat, kesulitan dalam menuliskan bentuk integrasi dalam koordinat polar. Untuk yang terakhir, kesulitan dalam melakukan perhitungan. Untuk kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini sangat terperinci dan langsung to the point, jadi tidak bertele-tele.
Untuk kelemahannya di sini pembahasannya lebih besar berantakan eh, karena ada dalam penetapan itu yang membuat bingung para pembacanya dan banyak data yang dimasukkan. Untuk sarannya, dosen sebaiknya dalam menyampaikan materi integral IPA 2 pada koordinat polar memanfaatkan program komputer seperti Maple, GeoGebra, atau lain-lain untuk membantu mahasiswa dalam memvisualisasikan gambar suatu fungsi, lebih bervariasi dalam memberikan soal latihan. Dan untuk mahasiswa agar lebih rajin giat dalam belajar, terutama dalam berkaitan dengan integral IPA 2. Bagi peneliti lain, sebaiknya meneliti lebih lanjut kesulitan mahasiswa dan mencari solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Untuk yang kedua, untuk jurnal kedua ialah kesalahan pemahaman konsep peserta didik dalam menyelesaikan soal integral IPA 2 pada koordinat polar. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesalahan pemahaman konsep peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal integral IPA 2 koordinat polar. Untuk subjek penelitian, 30 peserta didik semester 4 pada tahun ajaran 2019 sampai 2020 yang mengambil mata kuliah kalkulus berubah banyak. Untuk metode penelitiannya menggunakan kualitatif dengan menggunakan sistem tes dan dokumentasi. Untuk hasil penelitiannya dilakukan sebuah diskusi ringan mengenai materi integral IPA 2 dalam gambar 1 di dalam artikel peserta didik menunjukkan interaksi kepada dosen pengampu. Untuk yang kedua, tes. Hasil tes peserta didik pada materi integral IPA 2 koordinat polar berdasarkan keterangan pada Google Classroom menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 77,29. Setelah tes tadi, ada kesalahan yang mungkin dialami oleh para mahasiswa, yaitu untuk pertama, kesalahan dalam menyatakan ulang konsep integral. Untuk yang kedua, kesalahan dalam mempresentasikan fungsi koordinat polar ke dalam grafik. Untuk yang ketiga, kesalahan dalam memilih dan menggunakan prosedur tertentu. Untuk yang terakhir, kesalahan dalam menggunakan konsep dan memilih algoritma pemecahan masalah. Untuk kelebihannya, ya kelebihan penelitian ini penjelasannya sangatlah rinci dan sangat jelas. Untuk kelemahannya, pada halaman 57 dalam penulisan pi sampai integral pi sampai 0 setengah sin pangkat 2 pi dpi sama dengan integral pi sampai 0 setengah min setengah sin 2pi dpi. Ternyata pada gambar penulisannya ialah integral pi sampai 0 setengah sin pangkat 2 pi dpi sama dengan integral pi sampai 0 setengah buka kurung setengah kali setengah sin 2pi dpi. Untuk saran penelitian ini adalah agar meneliti lebih lanjut dan lebih mendalami lagi materi tersebut. Untuk selanjutnya, jurnal ketiga adalah dengan judul analisis kesalahan mahasiswa pada materi integral IPA di Prodi Pendidikan Matematika. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa aja kesalahan yang dilakukan mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP UNIP pada materi integral IPA 2. Untuk kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP UNIP melakukan kesalahan pada materi integral IPA 2.
Untuk subjeknya, mahasiswa program studi penelitian matematika FKIP Unip semester genap pada tahun ajaran 2016 sampai 2017 yang mengambil mata kuliah kalkulus berubah banyak. Untuk metode penelitiannya digunakan deskriptif. Dengan langkah-langkah penelitiannya ialah untuk yang pertama menyusun instrumen penelitian terlebih dahulu, yang kedua melakukan uji coba, yang ketiga tes, yang keempat adalah menganalisa hasil tes, yang kelima adalah wawancara, yang keenam adalah buat kesimpulan. Untuk hasil penelitiannya dilakukan tes kepada mahasiswa dari uji coba 6 soal. Didapati banyak dari mahasiswa tersebut yang melakukan kesalahan dalam tabel tersebut. Kemungkinan kesalahan terbanyak ialah dalam penerapan mengenai integral lipat 2 dan kesalahan terkecil ialah dalam penentuan integral lipat 2 pada persegi panjang. Untuk kelebihan penelitiannya, penjelasannya sangatlah terperinci. Untuk kelemahannya, hasil keseluruhan pengerjaan soal tidak diberikan pada artikel ini. Maksudnya bukti dari mahasiswa itu mengerjakan itu tidak diberikan pada artikel, jurnal. Untuk saran dari penelitian ini dapat memvisualisasikan gambar pada materi integral lipat 2. Untuk yang kedua, diharapkan mahasiswa membuat ringkasan dengan bahasa sendiri agar mahasiswa lebih paham materi integral lipat 2. Untuk yang keempat, jurnal keempat adalah aplikasi integral lipat 2 dalam perhitungan volume bangun ruang di ruang 3 dengan menggunakan program Maple. Untuk tujuan penelitian adalah mengetahui makna dari integral lipat 2 dengan menggunakan aplikasi perhitungan di volume bangun ruang dimensi ketiga menggunakan aplikasi Maple. Untuk hasil penelitiannya, integral lipat 2 dapat digunakan untuk membuktikan volume bangun ruang di ruang 3 seperti bola, tabung, kerucut, dan elipsoida. Selanjutnya, selain menggunakan cara manual, aplikasi integral lipat 2 dalam perhitungan volume di bangun ruang dimensi ketiga dapat menggunakan program aplikasi Maple. Untuk kelebihannya, artikel yang dijelaskan sangat terperinci dan jelas. Untuk kelemahannya, untuk artikel ini sangat berat pembahasannya untuk dibaca pada orang yang mungkin tidak mengambil prodi matematika atau orang yang suka terhadap matematika. Banyak sekali rumus dan gambar yang malah bikin pusing pembacanya. Untuk saran-sarannya, agar jurnal dibuat semenarik mungkin, agar pembacanya senang saat membaca jurnal tersebut. Untuk yang kelima, untuk jurnal kelima adalah representasi deret ke dalam bentuk integral lipat 2. Untuk tujuannya mengkaji bentuk integral dari deret berikut dalam status konvergensinya. Kita menganalisis dalam penganalisis beberapa hasil yang telah dipublikasikan oleh Anthony Zovo dan penulis lainnya. Untuk metode penelitiannya kita menggunakan studi pustaka. Untuk hasil penelitiannya ini kajian ini untuk mendefinisikan berikut ini. Untuk yang kedua, analisis kekonvergenan untuk deret S, A, B, C, K, M, T akan konvergen pada selang T kurang dari A pangkat A per B pangkat B, A min B pangkat A min B mutlak. Selanjutnya berdasarkan dari hasil studi jika disubstitusikan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 0, K sama dengan 0, M sama dengan 5, dan T sama dengan 1/4, yakni diperoleh deret pada berikut ini. Untuk kelebihannya, artikel ini sangat terperinci dan jelas untuk kalangan mahasiswa matematika. Karena dalam artikel jurnal itu
dia dalam jurnal itu dijelaskan sangatlah terperinci mengenai materi tersebut. Untuk kelemahannya, untuk kelemahannya ini sama seperti jurnal yang keempat, yaitu artikel ini sangat berat pembahasannya untuk dibaca kepada orang yang mungkin tidak mengambil prodi matematika. Banyak sekali rumus dan gambar yang malah bikin pusing membacanya. Untuk sarannya, artikel ini dibuat untuk saran dari pembuatan jurnal ini, jurnal harus kalau bisa dibuat seringan mungkin agar pembaca menarik untuk membaca jurnal tersebut. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.